Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada kawan-kawan. Selamat bergabung. Terima kasih kawan-kawan. Untuk kelas hari Rabu dan Sabtu, kita berjumpa lagi. Pertemuan ke-12, kita streaming on di YouTube untuk sekolah kita, kampus kita, STIGI. Terima kasih kawan-kawan. Saya langsung share screen kepada kawan-kawan, ya, di mana saya sudah memberikan password kita 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, Alita bagus banget tuh backgroundnya. Thank you banget. Kita akan mulai saja akhir semester ya kawan-kawan. Yang saya ini, yang bahasa Inggris juga akan keluar. Nah, kita akan bicara lebih luas lagi. Ya, tentunya perhitungan-perhitungan ini penting sekali. Nanti kalau Anda dalam studi kelaikan bisnis, ya, khususnya nanti penulisan skripsi ya, baik manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan berbagai hal ya. Nah, kita akan bicara tentang strategi mendukung keputusan bisnis ya. Nah, dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 3 macam kawan-kawan. Pertama, keputusan strategis, berbicara keputusan bagaimana menentukan arah kegiatan dalam jangka panjang. Kedua, keputusan taktis adalah merupakan implementasi dan keputusan strategis. Artinya pembuatan keputusan taktis perlu dilakukan dengan teliti, cermat, dan detail, termasuk pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya, dengan tujuan pengukuran harus akurat. Ketiga, keputusan teknis adalah bersifat mendukung terlaksananya keputusan strategis yang bersifat jangka panjang. Yang pertama Anda lihat, artinya keputusan bagaimana menstabilkan seluruh biaya anggaran penting sekali yang dikeluarkan, termasuk bagaimana mengendalikan berbagai aktivitas operasional dengan stabil, sehingga ruang lingkup keputusan taktis bersifat jangka pendek. Ya, nah kita lihat kawan-kawan, ya, bagaimana pohon keputusan menurut pendapat Susan Wells and John C. Comer berbicara suatu diagram yang cukup sederhana untuk menunjukkan suatu proses bagaimana merinci berbagai masalah yang dihadapi perusahaan ke dalam komponen-komponen. Kemudian Anda harus memberikan alternatif pemecahan dan beserta risiko-risiko yang akan terjadi. Ya pasti ya, ada risikonya ya. Tentunya kita harus lihat bagaimana prosedur tahap pembuatan pohon keputusan. Ya, kita lihat di mana pertama adalah be sure that all possible alternative and states of nature include in the tree. This is included as alternative of doing nothing. Pertama buatlah alternatif pilihan. Nanti kita lihat kawan-kawan ya, termasuk alternatif tidak melakukan pengembangan ya. Kedua adalah pay off or enter at the end of the appropriate branch. This is the place to the develop ya, the pay off of achieving this branch. Artinya tentukan biaya alternatif dan besaran peluang yang mungkin terjadi. Ketiga adalah the objective is to determine the expected value of each course of action. We accomplish this by starting at the end of the tree, the right-hand side, and working toward the beginning of the tree, the left, calculating values at each step and pruning alternative that are not as good as other from same node. Ya, artinya ketiga Anda harus melakukan perhitungan secara detail dan lengkap bagaimana pendekatan metode yang paling sesuai dengan kasus yang sedang dikaji, ya, seperti perhitungan net expected atau nilai bersih yang diharapkan, ya, net expected value, ya. Nah, pohon keputusan dalam pengambilan keputusan bisa kita lihat kawan-kawan, ya, kita perhatikan ya. Artinya ada simbol keputusan, simbol kejadian tidak pasti atau alternatif. Ketiga adalah cabang penghubung ya. Nah, lalu kita lihat lagi bagaimana ada titik pilihan choice node ya. Artinya hasil akhir yang merupakan keputusan diperoleh dengan beberapa alternatif ya, merupakan suatu pilihan terbaik ya. Lalu kedua ada cabang alternatif atau alternative branch ya. Kita lihat artinya di mana merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan pada suatu akhir dan cabang pilihan terdapat nilai atau kemungkinan dari suatu hasil yang diharapkan. Lalu ketiga ada titik hasil, artinya outcome node, ya, artinya merupakan hasil-hasil dari tiap cabang dalam keputusan. Titik hasil ini ditandai dengan sebuah lingkaran pada tiap-tiap cabang keputusan. Ya, keempat adalah
cabang hasil, outcome not, ya, artinya merupakan banyak kemungkinan bagaimana kita meraih suatu hasil dari titik hasil pada tiap-tiap ujung alternatif. Ujung alternatif ada nilai kesuksesan atau keberhasilan, kawan-kawan. Lalu terakhir adalah kesuksesan, payoff, ya, artinya berbicara suatu kumpulan laba benefit atau biaya yang mungkin dihasilkan yang diakibatkan oleh suatu kombinasi, suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang secara asak, ya, atau secara random, ya. Kita lihat contohnya, kawan-kawan, ya, misalkan kita punya modal, ya, 1 miliar, ya. Kita ingin menanam kopi dengan melakukan riset, ya, bisa terjadi sukses panen karena dengan riset memperoleh keuntungan, ataupun gagal karena tidak sesuai dengan riset dan memperoleh keuntungan, atau tidak melakukan apa-apa. Misalnya uang 1 miliar kita tabung atau kita depositokan ke bank ABC, diambil bunganya. Nah, artinya keputusan akan terjadi. Artinya kalau Anda mendepositikan uang di bank ABC dan diambil bunganya, tentu pasti modal Anda akan habis, ya. Atau keputusan menanam coklat atau kopi, ya, dengan dua kondisi, artinya bisa sukses panen dan sukses untung atau gagal atau rugi, ya. Misalnya coklat atau kopi, ya. Nah, dalam hal ini bisa terjadi kegagalan, ya. Misalkan kegagalan ini apa nih, kawan-kawan, ya? Kita lihat kegagalannya adalah pertama dalam usaha kopi disebabkan karena tidak paham sama sekali tentang bisnis dijalaninya. Anda mungkin hanya melihat secara profit semata atau belum mengenal pasar secara detail. Termasuk mungkin Anda mentalitas Anda, ya, semangat juang, fighting spirit, bagaimana belum menunjukkan sifat usahawan sejati, ya. Atau yang kedua, kegagalan disebabkan kurangnya hati-hati atau prudential dalam mengambil keputusan, ya. Sering keputusan dilakukan secara jangka pendek dengan meraih keuntungan besar, ya. Pada kondisi ini pengalaman Anda mungkin sebagai bisnismen atau usahawan masih semangat rendah, artinya hanya untuk setahun 2 tahun, tahun ketiga, tahun keempat mungkin Anda bosan. Nah, ini bahaya, kawan-kawan, ya. Nah, termasuk kesalahan yang belum menghargai proses keberhasilan, ya. Jadi sukses itu harus berdasarkan proses, kawan-kawan, ya, penuh perjuangan, semangat juang, fighting spirit, dan berbagai hal, ya. Selanjutnya, kawan-kawan, kita perhatikan, iya, bagaimana contoh pohon keputusan, ya, pabrik roti kaleng lezat, ya. Bisa kita lihat keputusan A-nya meningkatkan produktivitas dengan cara membangun pabrik baru yang lebih baik, ya, di lokasi baru di Kota Depok atau Bekasi. Atau keputusan kedua meningkatkan dengan cara renovasi, memperluas pabrik lama dan tetap di lokasi lama di Kota Bekasi, ya. Atau yang ketiga, C-nya, ya, mempertahankan produktivitas, ya, kawan-kawan, ya. Mempertahankan produktivitas dengan cara tidak melakukan pembangunan pabrik baru dan tetap di Kota Lama Bekasi. Ya, artinya yang A, B, C ini ada keputusan Anda, ya. Tapi kalau saya harapkan jangan C, ya, tidak melakukan pengembangan apa-apa, wah bahaya, ya. Sebab manajemen, teknologi, inovasi, mesin, tingkat SDM akan terjadi peningkatan, kawan-kawan, ya. Akan berkembang, ya. Nah, ini Anda harus siap, kawan-kawan. Makanya saya selalu tekankan kepada kawan-kawan, tingkatkan kualitas SDM Anda, tingkatkan kompetensi Anda, kemampuan Anda, ability Anda, agar Anda bisa sukses, bisa fighting spirit dengan dunia persaingan yang semakin ketat ini, kawan-kawan, ya. Nah, selanjutnya kita lihat, kawan-kawan. Ya, perhatikan ini gambar, ya. Tadi bisa digambarkan sebagai berikut, ya, meningkatkan produktivitas, cara membangun pabrik baru A, atau meningkatkan produktivitas dengan cara renovasi atau memperluas pabrik di Kota Bekasi B, atau mempertahankan produktivitas di Kota Lama atau tidak melakukan apa-apa. Tapi ada juga biaya yang dikeluarkan, ya. Semua ada risiko, ya, ada keberhasilan, tetapi bagaimana risiko ini kita bisa perkecil, kawan-kawan, ya. Oke, kita lanjutkan, kawan-kawan. Iya. Nah, selanjutnya simak, kawan-kawan. Ya, ini boleh Anda screenshot, ya. Ini adalah pemikiran saya bagaimana keputusan strategis. Pertama, the strategic decision must correct in business calculation according to plans set by the company. Artinya, keputusan strategi harus dikoreksi, harus ada perhitungan untuk membuat rencana di dalam perusahaannya. Artinya ada perhitungan, ya, yang dilakukan secara hati-hati, ya. Lalu kedua, the strategic decision must produce profit, value, added business, ya, profit for the success of the company. Artinya keputusan strategis
harus menghasilkan nilai keuntungan dan juga menghasilkan nilai tambah ya bagi keberhasilan atau kesuksesan perusahaan Anda ya. Lalu ketiga kita lihat the strategic decision must be decide quickly ya, and this is market opportunity make the company a winner ya. Artinya Anda harus melakukan keputusan strategi harus dengan secara cepat kawan-kawan ya. Dan ini adalah kesempatan pasar ya, harus kita rebut. Bagaimana perusahaan kita ini bergerak sebagai pemenang ya, market leader ya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Sebab persaingan makin ketat nih kawan-kawan ya. Lalu keempat kita lihat ya, the strategic decision must keep stability with 5 elements. Pertama, capital, aset, manajemen, ekuitas, and likuiditas atau kita singkat CAMEL dalam organisasi bisnis. Artinya keputusan strategis harus membuat stabilitas ya. 5 elemen ini penting. Artinya modal, aset, manajemen harus baik dalam organisasi, lalu ekuitas dan likuiditas ya, singkatannya CAMEL dalam organisasi bisnis ya. Lalu berikutnya kelima adalah the strategic decision is to win business, venture, and generate sustainable corporate profit ya. Ini artinya keputusan strategis harus memperluas bisnis ya, sehingga juga menghasilkan kestabilan yang menghasilkan keuntungan atau profit bagi perusahaan. Ini 5 hal strategi decision ya. Ini boleh Anda pakai nanti di skripsi Anda kawan-kawan. Strategi bisnis ya. Nah, berikutnya tentunya dalam strategi bisnis ini diperlukan ya, leadership ya. Nah, keputusan strategis ini artinya dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Ya, kita lihat yang pertama, the leadership must be spirit and harness nature both in mind and action in developing business ya. Artinya kepemimpinan ya, atau Anda nanti jadi manajer harus semangat dan mempunyai nilai kejujuran baik dalam pikiran dan tindakan bagaimana Anda mengembangkan bisnis ya. Oke. Lalu kedua, the leadership must be smart to bring success and prosperity to all members in business organization. Artinya, Anda sebagai pemimpin harus bisa berpikir cerdas dan pintar bagaimana membawa kesuksesan dan kesejahteraan bagi seluruh karyawan Anda, seluruh pemangku jabatan, seluruh investor, seluruh stakeholder di dalam bisnis organisasi, kawan-kawan. Ya. Ketiga, kita lihat, the leadership must really bring optimism to success in business and also all members organization. Ya. Artinya, Anda sebagai pemimpin harus membawa sikap optimis, keberhasilan, percaya diri kepada anggota-anggota untuk bekerja dengan baik ya, sehingga anggota karyawan-karyawan Anda bisa semangat ya, percaya diri, berani fighting, berani bertempur ya, sehingga usaha Anda bersama-sama dengan karyawan bisa berhasil ya. Keempat, kita lihat the leadership must carry out the work on time and bring progress to the business organization ya. Artinya Anda sebagai pemimpin ya penting sekali ya, harus menyelesaikan ya program-program, rencana-rencana, visi misi yang telah ditetapkan perusahaan ya secara tepat waktu, sesuai rencana, dan Anda harus membawa organisasi perusahaan ini dalam kemajuan bisnis bagi organisasi perusahaan ya. Ini yang dua dalam bahasa Inggris ya, mohon digunakan ya, mudah-mudahan bisa terpakai dalam pemikiran Anda ya. Nah, selanjutnya bagaimana contoh kasus pohon keputusan dalam matematika. Kita lihat kawan-kawan, mohon perhatikan kawan-kawan, ini bakal keluar di ujian akhir semester, di mana pengusaha Bapak Anwar Santoso, pemilik koran berita Jayakarta Pos, berencana memperluas bisnisnya ya ke Provinsi Maluku dan Provinsi Papua
tentunya untuk memperluas ekspansi usaha ada alternatif. Pertama yaitu membeli sistem print jarak jauh, computerized CAD, atau alternatif lain kedua ya merekrut 2 orang insinyur IT yang baru untuk di wilayah Provinsi Maluku dan Papua ya. Lalu tentu saja ya Koran Jayakarta Pos mempunyai kepastian bisa jadi baik atau tidak baik. Ataupun alternatif ketiga adalah tidak melakukan pengembangan karena risiko biaya operasional di wilayah tersebut sangat tinggi. Nah, dengan penerimaan pasar, penjualan akan mencapai 25.000 koran dengan harga Rp100. Ya, ini saya angkanya kecil-kecil saja kawan-kawan ya. Dengan penerimaan pasar yang tidak baik, penjualan mencapai 8.000 koran dengan harga Rp100. Harga sistem computerized CAD sebesar 500.000, tetapi merekrut 2 orang insinyur IT hanya 375.000 ya. Walaupun demikian, mohon perhatikan kawan-kawan, biaya produksi turun dari Rp50 per koran saat diproduksi tanpa komputer CAD menjadi Rp40 dengan komputer CAD. Kemungkinan penerimaan kepastian baik adalah 0,40 ya, dan sementara ketidakpastian adalah 0,60 ya, 060 ya. Tugas Anda gambarkan pohon keputusan dengan berbagai alternatif kepastian dan ketidakpastian kawan-kawan, dan berikan saran-saran Anda untuk pimpinan Jayakarta Pos ya, bagaimana memilih yang terbaik ya. Nah, kita akan lihat kawan-kawan ya, mohon perhatikan. Alternatif pertama adalah sales tinggi atau baik, sales rendah, sistem komputer CAD. Kita perhatikan kawan-kawan. Pertama, 25.000 koran kali Rp100 dapatnya 2.500.000 ya. Selanjutnya biaya produksi, ingat turun ya, Rp40 kali 25.000 koran dapatnya 1 juta. Lalu beli sistem komputerized-nya 500.000, maka kita akan lihat 2.500.000 kurang 1 juta, kurang 500, dapatnya 1 juta rupiah. Oke? Nah, selanjutnya sales rendah, tidak baik ya. Perhatikan, 800.000 koran kali 100 ya, dapatnya 800.000 ya. Lalu biaya produksi turun, masih turun ya, pakai computerized, Rp40 kali 8.000 koran dapatnya 320.000. Lalu beli sistem CAD 500.000 ya. Maka kita lihat 800.000 kurang 320 kurang 500 ya, dapatnya Rp20.000 minus ya. Oke. Alternatif 1. Sekarang kita lihat alternatif 2 kawan-kawan. Perhatikan. Ya, kita merekrut IT ya, di mana sales tinggi, sales rendah, kepastian baik, kepastian tidak baik ya. Kita lihat pendapatannya 25.000 kali 100 ya, dapatnya 2.500.000 ya. Lalu biaya produksi karena tidak menggunakan computerized jadi Rp50 kali 25.000 dapatnya 1.250.000 ya. Lalu merekrut insinyur adalah 375.000 ya. Kita kurangi kawan-kawan ya. 2.500.000 kurang 1.250.000 kurang 375 ya, dapatnya 875.000 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat sales rendah ya, ketidakpastian ya, di mana pendapatannya 8.000 kali 100 ya, dapatnya 800.000 kawan-kawan ya. Oke. Lalu biaya produksi Rp50 ya. Kalau yang tadi 40 nih ya, Rp50 kali 8.000 dapatnya 400.000. Lalu biaya rekrut insinyur tetap 375.000. Maka kita lihat 800.000 kurang 400 kurang 375 dapatnya 25.000 ya. Ini mohon dibaca kawan-kawan nih ya. Jangan terlena kawan-kawan ya. Lalu tidak melakukan pengembangan ya Rp0 ya. Tapi saya tidak menyarankan tidak melakukan pengembangan, ya harus melakukan pengembangan sebab bisnis akan melakukan gerak cepat ya, terjadi pergerakan inovasi ya. Maka kita akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan PT Jayakarta Pos di mana
keputusan membeli sistem komputer CAD, lihat ya, 0,4 kali 1 juta, ya 0,4 ini nih kawan-kawan ya. Iya, kita turunin lagi deh, nih ya, 0,4 kali 1 juta kurang 0,6 kali minus 20.000 ya, minus ya. Maka dapat nilai ini 400.000 ya kurang 12.000 ya. Dapatnya adalah 388.000 ya. Oke. Lalu keputusan merekrut insinyur baru, lihat 0,4 kali 875 ya. Ini ya. Yang warna merah kawan-kawan, saya kasih ini ya, kursor saya nih. Lalu kurang 0,6 kali 25.000, lihat warna merah ini ya, kursor saya ini. Maka 0,4 kali 875.000 itu dapatnya 350.000 rupiah. Ya. Lalu 0,6 kurang kali 25.000 dapatnya 15.000 rupiah. Maka kita akan dapat nilainya 350 rupiah kurang 15.000 rupiah dapatnya 335.000 ya. Nah, bagaimana tidak melakukan pengembangan ya tentu nol ya. Tapi kalau tidak melakukan pengembangan bahaya sekali kawan-kawan ya, bisa tergilas oleh jamaah ya. Maka kita memberikan nasihat rekomendasi kepada pimpinan Jayakarta Pos untuk mengambil keputusan terbaik adalah membeli sistem komputer CAD adalah baik untuk pengembangan bisnis di Provinsi Maluku dan Provinsi Papua ya. Artinya dengan kita membelikan sistem computerized sehingga perusahaan kita bisa maju ya, bergerak cepat dengan inovasi-inovasi, sistem cetak bisa cepat ya, langsung di Provinsi Papua dan Maluku ya, dengan sistem computerized dari Jakarta langsung berita yang dikirimkan langsung dengan baik ya, langsung diterima dengan baik oleh masyarakat di Provinsi Maluku dan Papua ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita lihat ya tugas ketiga kawan-kawan nih ya, hampir sama. Tentunya perhitungannya lebih tinggi lagi ya. Nah, di mana Direktur Ibu Dita Tantri, pemilik PT Percetakan Cahaya Group ya, memutuskan untuk membuat keputusan sistem print cetak komputer langsung dari Jakarta ke Makassar. Proyek ini dibutuhkan sistem komputer canggih atau merekrut 3 sarjana IT sebagai pilihan keputusan. Keputusan ketiga terakhir adalah PT Percetakan Cahaya tidak mengembangkan proyek tersebut karena risiko investasi terlalu tinggi. Nah, mohon diperhatikan dengan penerimaan pasar baik penjualan 4.500 koran dengan harga Rp2.000, dengan penerimaan pasar buruk penjualan 3.000 koran dengan harga 1.500. Mohon hati-hati kawan-kawan. Adapun harga peralatan komputer canggih sebesar 785.000 dan rekrut 3 sarjana IT sebesar 565. Walaupun demikian, biaya produksi akan turun. Perhatikan kawan-kawan, Rp750 per koran saat diproduksi tanpa komputer menjadi Rp550 dengan komputer canggih ya. Kemungkinan pasar baik adalah 0,35 dan pasar buruk adalah 0,55. Tentukan segera keputusan mana yang harus dipilih dan terbaik, dan gambarkan pohon keputusan dan memberikan saran kepada Ibu Dita Tantri, pemilik PT Percetakan Cahaya Group, keputusan apa yang harus Anda ambil ya. Anda harus memberi nasihat kepada Ibu pimpinan kita ya. Tugas dikumpulkan bersamaan UAS, ujian akhir semester. Kembali saya ingatkan ya, tugas ini ditulis tangan di atas kertas folio yang bersih. Saya ingatkan tidak menerima dalam bentuk foto, dan saya ingin melihat kesungguhan Anda dalam tugas yang diberikan kepada Anda. Kerjakan ya. Anda boleh berdiskusi ya, tapi diskusinya artinya baik prosesnya bagaimana ya, bukan hasilnya aja ya. Hasilnya prosesnya harus terinci ya, sehingga Anda mengerti ya. Saya harapkan jangan nuda-nuda waktu kawan-kawan ya, sebab dosen-dosen lain tentu memberikan tugas yang sama ya. Jadi kerjakan dengan baik ya, sehingga
Anda ngerti ya, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, ya, tinggal 2 tugas lagi ya, tugas keempat dan tugas kelima ya. Oke, demikian pertemuan kita ya, kita sudah menuju 30 menit kawan-kawan ya. Mohon dibaca lagi. Oke, silakan on kamera kawan-kawan ya. Saya akan menyapa Anda. Terima kasih teman-teman yang hari Sabtu yang sudah hadir. Ada Kalnita, ya, Bang Akmal Rizky, terima kasih Bang Akmal. Ya, ada Leni Marina Buik, terima kasih. Bang Gunawan, Nur Risatul Fitria, oke, Nova Paturaman, Nia Prihatini, Kani Faktukul Asri, Siska, Bang Sadeli ya di Lampung, Risma Mulyawati. Oke, Bang Sadeli, terima kasih ya. Ada Risma Mulyawati, ada Aden Rizal Sumijaya, ada Bang Hari Anggoro, ada Mia, ada Sofiana, ada Sylvia Anggerarini ya. Ya, terima kasih teman-teman hari Sabtu ya, karena kita besok Sabtu ada wisuda ya, makanya dimajukan. Ya, oke, temannya Bang Sadili, oke, sehat selalu. Ya, dipelajari lagi ya dengan baik ya. Saya berharap studi kelayakan ini menjadi menjadi suatu agar bisa menjadi bahan ya untuk nanti selanjutnya nanti skripsi ya. Anda udah semester 6, tinggal semester 7, semester 8, mohon siap-siap ya. Jangan terlena ya. Disiapkan bahan-bahannya ya. Jadi saya sudah berikan bahan-bahannya, contoh-contohnya ya, sehingga bisa bermanfaat untuk Anda semua ya. Baik, akhir kata. Oke, nanti saya kirim lewat ini ya, lewat YouTube ya, Oke, kawan-kawan, ya Nia, nanti saya kirim lewat YouTube, mohon dilihat lagi ya. Dilihat lagi. Baik, Bapak. Oke ya, jangan sampai nggak dilihat ya, atau hanya cuma tontonan doang ya. Ini penting sekali ya, jadi bermanfaat untuk teman-teman kita, istigi ya, adik-adik kelas kita, kakak kelas kita. Oke, Muhammad Rafi is oke ya. Nanti bermanfaat ya, juga video ini bisa menjadi promosi kita untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI International Golden Institute ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dan akhir kata saya ucapkan tetap sehat selalu, semangat selalu. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tinggi dan salam sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih. Salam sukses semuanya. Salam sukses. Terima kasih Pak. Maaf terlambat. Terima kasih Bang Rudi di Bank Mandiri. Terima kasih.